Pemirsa, seorang tukang becak di Tuban, Jawa Timur nekat berbuat cabul. Ironisnya, 2 dari 4 korbannya merupakan nenek-nenek. Abdul Jalil, 52 tahun, dibekuk petugas kepolisian Satreskrim Polres Tuban di rumahnya. Warga desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban ini ditangkap lantaran telah mencabuli beberapa wanita yang merupakan tetangganya sendiri. Ironisnya, 2 dari beberapa korban merupakan nenek-nenek lanjut usia. Pelaku yang merupakan tukang beca ini nekat memaksa para korbannya untuk memenuhi nafsu bejatnya. Beruntung 4 korban aksi bejat pelaku tersebut berhasil melawan sehingga tidak terjadi hubungan badan dan langsung lapor ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng saja melakukan tindakan bejatnya. Alasannya dalam pemeriksaan itu yang bersangkutan kepingin saja dan iseng. Ya, dan memang situasinya mendukung. Itu dilakukan di mana dan tempat itu? Lokasinya ada yang di rumah. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp30.000 serta sejumlah pakaian milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Seorang anggota polisi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti memperkosa seorang mahasiswi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya diberhentikan dari kepolisian, pelaku juga dihukum pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. BT, seorang anggota polisi diberhentikan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti telah meruda paksa seorang mahasiswi yang sedang magang di Polresta Banjarmasin. Upacara pemberhentian secara tidak hormat terhadap pelaku berlangsung di halaman Polresta Banjarmasin. Pemberhentian BT merupakan hasil sidang kode etik pada Desember lalu. Kasus pemerkosaan tersebut berawal saat pelaku berkenalan dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin. Beberapa kali pelaku mengajak korban pergi berdua, namun selalu ditolak korban. Merasa tidak enak selalu menolak, akhirnya korban menerima ajakan pelaku untuk makan di luar kantor. Bukannya ke tempat makan, pelaku malah membawa korban ke sebuah hotel dan langsung meruda paksa korban di sebuah kamar hotel. Kasus ini viral setelah korban curhat di media sosial. Korban kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Atas kejadian tersebut, perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji kalau menurut kami. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajaran penjalannya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan. Sementara setelah upacara pemberhentian secara tidak hormat, BT meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukannya. Dia kita, karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Selain pemberhentian secara tidak hormat, BT juga dihukum pidana 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mengaku bisa membuka aura agar mudah mendapat pekerjaan, seorang dukun di Bengkulu mencabuli seorang gadis di desanya. Pelaku diketahui sudah memperdaya 10 wanita untuk mau dimandikan agar aura positif segera terbuka. Aparat Polres Bengkulu Selatan Bengkulu membekuk MD. Dukun yang dilaporkan telah mencabuli pasien wanitanya. Sempat ada penolakan dari istri saat polisi akan menggelandang pelaku. Korban yang berobat sebagai bapak. Pria 48 tahun ini mengaku sebagai dukun yang bisa membuka aura positif pasiennya agar mudah mendapat pekerjaan. Namun korban yang masih di bawah umur mengaku justru dicabuli pelaku dengan modus mandi kembang. Yang mengejutkan,
Penyelidikan, pelaku mengaku sudah mencabuli 10 pasien wanitanya dengan modus yang sama, yakni dimandikan. Benar, kami dari Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama tim Opsnal Totaici Satreskrim Polres Bengkulu Selatan mengamankan terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Inisialnya I, 48 tahun, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, kalau dari data kita Pak, sudah berapa kali dia melakukan persetubuhan? Sudah ada dapat belum Pak? Untuk data sekarang kami masih mendalami terkait persetubuhan anak di bawah umur. Tapi itu dapat dari laporan korban ya Pak? Benar, itu mendapat laporan dari pihak korban. Kapan? Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bengkulu Selatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara atas perbuatan cabulnya. Polisi mengimbau kepada para wanita yang merasa pernah menjadi korban pencabulan pelaku agar segera melapor ke Polres Bengkulu Selatan. Pemirsa, 1 dari 5 pemerkosa seorang gadis di Aceh Tenggara ditangkap dan terpaksa ditembak karena melawan dan mencoba kabur. Kelima pelaku diketahui menyekap dan memperkosa korban selama 1 malam di sebuah gubuk perkebunan. K, pelaku ruda paksa gadis 18 tahun ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin Kutacane, Aceh Utara, Aceh. Pemuda 20 tahun ini terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur saat diciduk di tempat persembunyiannya di kawasan Kaban Jahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Usai perawatan pada luka tembaknya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Aceh Tenggara. K bersama 4 rekannya yang kini masih buron meruda paksa dan menyekap korban selama 1 malam di sebuah gubuk di perkebunan di Kecamatan Lawe Atas 29 Januari lalu. Aksi pelaku terbongkar setelah korban berhasil kabur dan melapor ke kantor polisi. Opsnal Satreskrim Polres Tenggara berhasil mengamankan salah satu pelaku pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2022. Ada 5 orang yang sudah kita buat DPO-nya dan salah satunya sudah kita amankan tadi di Kabupaten Kaban Jahe. Polisi mengimbau kepada 4 pelaku yang masih buron untuk segera menyerahkan diri atau akan diambil tindakan tegas. Dan pihak keluarga yang terbukti menyembunyikan pelaku juga akan diproses hukum. Sementara itu, keluarga dan kerabat korban juga mendatangi Polres Aceh Tenggara memastikan pelaku sudah tertangkap. Keluarga meminta agar semua pelaku mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya. Berkenalan di dunia maya, seorang gadis diperkosa oleh laki-laki yang dikenalnya lewat media sosial. Sebelum diperkosa, korban dipaksa mengkonsumsi minuman keras oleh pelaku. Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria berinisial IL 21 tahun. Kasus terbongkar setelah korban mengadukan peristiwa tersebut ke ibunya. Tidak terima anaknya diruda paksa, ibu korban langsung melapor ke polisi. Berdasarkan laporan ibu korban, petugas kepolisian Polres Maros langsung mengamankan pelaku. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 rekan pelaku masih berstatus sebagai saksi karena belum ada cukup bukti. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial dan janjian bertemu di suatu tempat. Di tempat janjian, pelaku datang bersama temannya dan mengajak korban pesta miras di rumahnya. Korban sempat menolak, namun diancam pelaku tidak akan diantar pulang. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke rumah temannya dan mencabuli korban. Sementara teman pelaku yakni pemilik rumah diminta membeli makanan di luar. Saat posisi pelaku masih di atas menindis korban itu, sadar korban. Nah, pada saat sadar itu dia rasakan ada cairan di perutnya yang dilap oleh pelaku. Nah, akhirnya lompat perempuan ini dan diambil celananya sambil menanyakan, menangis, "Kuapai saya?" Nah, pelaku menjawab tidak. Akhirnya datang temannya yang satu tadi beli nasi kuning. Akhirnya diantar pulang ke rumah temannya di Jalan Perintis, jadi bukan ke rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sempat buron, 2 dari 3 pelaku begal pedagang emas keliling di Batubara, Sumatera Utara ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi.